Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Putriana Tandra dengan NIM 2020202020059 angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Sorong. Di sini saya dan kedua teman saya akan mendemokan atau mempresentasikan tentang tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek tentang Bootstrap. Nah, untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Putriana Tandra dengan NIM 20202020059. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar membuat spinner atau efek loading dengan menggunakan framework Bootstrap, di mana spinner atau efek loading yang nantinya akan kita buat akan kita implementasikan di dalam sebuah button atau tombol. Nah, pertama-tama silakan kunjungi dokumentasi dari Bootstrap di getbootstrap.com. Untuk yang belum download, silakan di-download terlebih dahulu, dan apabila sudah mendownload, silakan kita mengcopy starter template, yaitu di bagian dokumentasi, lalu klik starter template, kemudian copy starter template yang ini. Setelah mengcopy, kita membuka text editor yang kita gunakan, lalu paste. Tag H1 ini kita hapus. Kemudian kita mulai dengan membuka kelas container di dalam bodinya. Kemudian di dalam kelas kontainernya kita akan buat button dengan menggunakan tag button terlebih dahulu. Lalu kita masukkan tipenya, button, dan kelasnya, yaitu btn primary, agar warnanya menjadi biru. Lalu di dalam tag buttonnya kita akan buat efek loadingnya dengan membuat text span kemudian kita memanggil sebuah kelas yang namanya spinner border. Kemudian kita save. Sini kita beri nama dokumennya atau filenya itu spinner. Kemudian kita open in browser. Nah, efek loadingnya sudah muncul. Kemudian kita juga bisa menambahkan tulisan di depannya, yaitu contohnya tulisan loading. Yaitu di bawah span ini kita ketikkan saja loading. Save, dan kita lihat hasilnya. Silakan di refresh dulu. Oke. Sini udah ada tulisannya ya. Kemudian kita juga bisa mengecilkan ukuran spinnernya dengan menggunakan kelas spinner border sm, yaitu kita tambahkan di setelah spinner bordernya spinner border sm. Save. Kemudian kita lihat hasilnya, kita refresh lagi. Oke, di sini ukuran spinnernya sudah menjadi kecil.
Kemudian spinner ini juga kita bisa mengubah warnanya dengan menggunakan class color pada Bootstrap ataupun dengan menggunakan style color pada CSS. Contohnya kita mau ubah warna spinnernya menjadi warna kuning. Jadi kita tambahkan saja di sini setelah SM border, setelah spinner border SM, kita tambahkan text warning. Dan kita save. Lalu kita lihat di sini, kita refresh. Oke, di sini warna spinnernya sudah berubah menjadi kuning. Dan untuk menggunakan style CSS secara manual, kita hapus terlebih dahulu text warningnya. Kemudian lalu kita tambahkan style color. Contohnya di sini warna kuning ya, yellow. Oke, kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah menjadi warna kuning dengan menggunakan style CSS secara manual. Nah, di sini kita menggunakan warna defaultnya yaitu putih. Jadi kita hapus saja. Nah, warnanya sudah kembali. Oke. Nah, spinner ini juga kita bisa ubah modelnya dengan menggunakan class grow. Caranya, pertama-tama kita copy dulu di tag button sampai penutupnya. Kemudian setelah button ini kita tambahkan BR2 agar supaya nanti ada jaraknya. Kemudian kita pastekan yang tadi kita copy. Kemudian kita ganti di class pen di sini, kita ganti dengan grow. Oke, kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh lagi. Oke, dapat dilihat bentuk atas dan bentuk bawah berbeda, dimana bentuk atas ini adalah border, sedangkan di bawah adalah model grow. Nah, itu dia cara untuk membuat efek loading atau spinner dengan menggunakan framework Bootstrap dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai Magic Layer dengan menggunakan framework Bootstrap. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mencari template Bootstrapnya dulu. Kita ketikkan di sini saja Bootstrap. Yaitu kita masuk di menu Bootstrap the most popular HTML. Nah, kita langsung ke Get Started. Setelah itu kita mengcopy template-nya. Nah, kita mengcopy yang ini. Setelah kita mengcopy, kita masuk ke text editor yang kita inginkan. Di sini saya akan langsung copy aja. Nah, setelah itu kita tinggal menghapus bagian H1-nya, Hello World. Nah, di sini saya akan membuat 3 cara. Yang pertama yaitu menampilkan teks yang kita inginkan. Terus yang kedua itu memunculkan ikonnya. Yang ketiga itu kita memunculkan tanda close. Kita akan memunculkan tanda close-nya. Itu. Yang pertama, di sini kita ketikkan div.
Setelah itu kita di sini kita ketikkan kelas ler primer. Kita mengambil ler primary, yaitu kita akan membuat seperti ini. Bentar. Buka di komponen, kita akan belajar tentang ler. Nah, di sini saya menggunakan primary yang nanti akan memunculkan warna seperti ini. Nah, kembali lagi kita ke sini, primary, terus kita lanjut. Setelah itu role ler setelah itu kita ketikkan apa yang kita mau ketikkan di sini. Nah, di sini saya ingin mengetikkan yaitu program Anda berhasil berjalan. Nah, setelah itu kita save. Kita buka di open in browser. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, untuk menampilkan ikonnya, yaitu kita copy saja langsung dari sini. Kita masuk di Bootstrap di sini, di ler. Setelah itu kita bisa mengcopy bagian icon. Yang ini kita copy saja. Setelah itu kita copy di sini. Nah, untuk itu kita hapus saja yang ini, yang tadi. Setelah itu kita paste kopian yang tadi. Nah, sudah seperti ini. Yang ininya tinggal kita ganti saja ke program Anda berhasil dijalankan. Nah, oke. Ini untuk menampilkan dia punya ikonnya. Setelah itu kita save. Kita buka di open in browser. Nah, jadi seperti ini, ada simbolnya, yaitu ada ikonnya di sini. Ini untuk cara yang kedua. Kalau untuk cara yang ketiga, untuk menampilkan tanda close pada browsernya, itu kita tinggal enter saja. Setelah itu kita ketikkan button. Kita ketikkan button, yaitu tipenya kita pakai tipe button. Pakai tipe button. Setelah itu kita pakai kelas. Kita pakai kelasnya itu close. Terus data dismiss. Data dismiss. Ler.
Setelah itu kita ketikkan area, label, terus close. Nah, setelah itu di bagian button di sini kita enter saja. Setelah itu kita masuk ketikkan span. Dan span. Kasih area hidden. Setelah itu true. Nah, setelah itu kita masukkan tanda simbol dan times. Nah, setelah ini kita copy saja, simpan. Jadi kita simpan saja. Setelah itu kita masuk ke open in browser. Nah, ini udah memunculkan tanda close-nya. Nah, itu saja 3 cara yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustamia, NIM 2020 55 2021 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pagination dengan menggunakan Bootstrap. Jadi, pagination ini biasanya digunakan untuk membagi sebuah halaman website ke dalam beberapa halaman yang lebih kecil. Dan langsung saja kita buka website grabbootstrap.com, kemudian kita klik dokumen, kemudian kita mengopi tester template yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kalau sudah, kita klik copy, dan kita buka tag editor kita, lalu dipaste. Paste. Kemudian kita simpan di folder. Kita akan simpan dengan nama pagination dan HTML. Save. Kemudian teks 1 ini kita hapus saja. Jadi pertama kita akan membuat kelas container terlebih dahulu di dalam body template Bootstrap ini. Kita buat div. Setelah div, kita membuka kelas di dalam kelas container. Container. Setelah itu kemudian kita akan membuat tag UL dan LI di dalam kelas div. Kita buat UL terlebih dahulu. Kemudian di dalam tag UL ini kita panggil sebuah kelas dengan nama pagination. Kelas
pagination. Lalu di dalam tag UL-nya kita buat LI. Dan kita panggil kelas dengan nama background item. Kelas item. Dan di dalam ini kita panggil tag A. Di dalam ini kita panggil tag A. Kelas link. Pagar dan di dalam tag A ini kita ketik sebelumnya. Dan kalau sudah, kita copy saja ini. Kita copy. Setelah copy kita paste dan sebelumnya ini kita ubah menjadi angka 1 dan kita paste lagi, mengubah sebelumnya ini juga menjadi angka 2, ini sebelumnya juga kita ubah angka 3, dan kita ubah lagi sebelumnya ini menjadi selanjutnya. Sebelumnya ini kita mengubahnya jadi selanjutnya. Kalau sudah selesai, kita save. Saja. Save, baru buka di open browser. Nah, inilah hasilnya, hasil pagination saya. Kalau sudah, kita akan menurun pagination-nya sedikit agak ke bawah dengan tulis di kontainer ini BR dan kita save. Buka di open browser. Nah, ini hasilnya
dari atas kita menurunnya ke bawah. Selanjutnya kita juga bisa mengubah posisi present nation ini di tengah dengan cara kita panggil saja kelas justif content dan center. Kalau sudah, kita save dan kita lihat hasil. Nah, inilah hasilnya dari awalnya di bagian kiri, sekarang sudah di bagian tengah. Dan kita juga bisa mengubah ukuran present nation ini lebih besar dengan cara kita tambah kelas sini menjadi present nation LG. Kita tambah di sini present nation LG. Kalau sudah, kita save. Dan kita lihat hasilnya di tembus. Nah, kelihatan present nation kita sekarang menjadi besar. Dan kalau kita mengubahnya menjadi kecil lagi, LG ini kita menghapusnya menjadi SM. Dan kita save. Kita hasil. Nah, present nation kita menjadi kecil kembali. Itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.